Samosir dari Prodi D3 Kebidanan kelas B dengan NIM P071241250098. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrosesan peralatan perawatan pada pasien dan jenis kantong medis. Pemrosesan alat adalah suatu cara atau rangkaian tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan sebagian besar mikroorganisme berbahaya penyebab penyakit dari peralatan kesehatan yang sudah digunakan. Pemrosesan ini bertujuan untuk mensterilkan, mendisinfeksikan alat agar aman digunakan kembali dan untuk mencegah penularan penyakit seperti HIV, TBC, hepatitis, dan infeksi lainnya melalui alat medis. Nah, teman-teman semua, tujuan pemrosesan alat ini adalah yang pertama, menghilangkan mikroorganisme patogen pada alat medis. Yang kedua, mencegah penyebaran infeksi dari pasien yang satu ke pasien yang lain. Yang ketiga, menjamin keamanan tenaga kesehatan dalam menggunakan alat. Yang keempat, membuat alat medis siap digunakan kembali dalam kondisi steril atau minimal terdesinfeksi. Lalu, tahapan prosedur pemrosesan alat medis meliputi yang pertama dekontaminasi, yaitu menghilangkan kotoran dan mikroorganisme dari alat agar aman dan dapat dipakai. Yang kedua, pencucian atau bilas, membersihkan sisa darah, jaringan, dan kotoran secara mekanik dengan air dan deterjen. Yang ketiga, desinfeksi tingkat tinggi atau DTT, membunuh bagian besar mikroorganisme kecuali spora dengan bahan kimia. Yang keempat, sterilisasi, menghancurkan seluruh mikroorganisme termasuk spora dengan metode panas basah atau autoklotaf, panas kering atau metode kimia lainnya. Yang keempat, pemrosesan ulang alat sekali pakai jika diperbolehkan. Yang kelima, penanganan dan pemrosesan linen medis. Setelah pemrosesan sterilisasi, alat harus disimpan dalam kondisi steril sampai digunakan ulang. Lalu ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada alat pencucian dan bilas, seperti kuas, spons, wadah cuci. Yang kedua ada deterjen medis khusus untuk membersihkan alat. Yang ketiga ada bahan desinfektan kimia seperti klorin dan alkohol. Yang keempat ada alat sterilisasi seperti oven panas kering atau alat sterilisasi kimia seperti plasma hidrogen. Yang kelima adalah sarung tangan pelindung dan alat pelindung diri untuk petugas. Yang keenam ada tempat penyimpanan alat steril yang higienis. Lalu ada jenis-jenis pembersihan. Yang pertama pembersihan mekanik, yaitu membersihkan alat dengan disikat di air yang mengalir dan deterjen secara manual. Yang kedua ada dekontaminasi, yaitu mengurangi jumlah mikroorganisme pada alat sehingga aman untuk ditangani. Yang ketiga ada desinfeksi, yaitu menggunakan bahan kimia untuk membunuh mikroorganisme patogen tetapi tidak selalu membunuh spora. Yang keempat ada sterilisasi, yaitu menghancurkan seluruh mikroorganisme dan spora untuk mendapatkan alat yang benar-benar steril. Nah, selanjutnya ada klasifikasi alat berdasarkan risiko infeksi. Risiko infeksi dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah alat kritis, yaitu alat yang bersentuhan dengan jaringan steril atau aliran darah harus steril. Contohnya instrumen bedah, kateter, alat intravagen. Yang kedua adalah alat semi-kritis, yaitu alat yang bersentuhan dengan membran, mukosa atau kulit yang tidak utuh, memerlukan desinfeksi tingkat tinggi. Contohnya endoskop, alat anestesi. Yang ketiga, alat non-kritis, yaitu hanya bersentuhan dengan kulit utuh, hanya perlu pembersihan rutin, desinfeksi rendah, contohnya stetoskop. Yaitu penanganan dan pemrosesan alat mengikuti klasifikasi ini untuk memastikan tingkat sterilisasi yang sesuai risiko infeksi. Nah, kesimpulannya adalah prosedur penting dalam dunia kesehatan untuk menjamin keamanan pasien dan tenaga medis dengan melalui tahapan dekontaminasi, pencucian, desinfeksi, dan sterilisasi sesuai klasifikasi risiko. Spendulling alat medis dapat digunakan kembali dengan aman tanpa risiko penyebaran infeksi.
Pemahaman dan pelaksanaan prosedur pemrosesan yang tepat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan mencegah infeksi di fasilitas kesehatan. Nah, teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan jenis-jenis kantong sampah medis sesuai dengan warnanya. Yang pertama, ada warna kuning, yaitu limbah untuk infeksius. Biasa digunakan untuk tempat yang berdarah, cairan tubuh, perban bekas, dan kapas. Yang kedua ada warna merah, yaitu limbah patologi atau jaringan tubuh, organ, plasenta. Yang ketiga ada warna coklat atau limbah farmasi dan bahan kimia. Contohnya untuk obat yang kadaluarsa, bahan kimia yang beracun. Yang keempat ada warna hitam, yaitu non-limbah medis atau biasa yang tidak berbahaya, misalnya kertas dan plastik. Yang kelima ada abu-abu. Kadang dipakai di beberapa tempat limbah domestik, mirip dengan sampah rumah tangga. Yang keenam ada ungu untuk limbah stosis. Limbah ini biasanya untuk yang mengandung bahan kimia yang berbahaya. Nah, kalau warna ungu itu jarang dipakai di rumah sakit umum, tapi ada beberapa di rumah sakit besar atau standar internasional yang menggunakan plastik limbah yang berwarna ungu. Nah, fungsi buat limbah sitotoksik ini yaitu limbah dari obat kemoterapi atau obat kanker dan sisa kemasan atau alat yang dikontak dengan obat tersebut. Contohnya itu seperti yang pertama itu seperti botol obat kemoterapi, yang kedua itu selang infus yang dipakai untuk obat kanker, yang ketiga sarung tangan, masker atau kapas bekas penanganan obat sitotoksik. Nah, teman-teman, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye.